Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahma Mulia Zain, Salsabila Khairunisa, Sinta Aziza, Risnanda Syaukiah, Karina Handini, Amrina Rosyada, Yuke Agilia Putri, dan Hanifatun Hasanah. Kami akan menjelaskan secara singkat mengenai isu terkini terkait gizi yang kaitannya dengan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dalam tugas mata kuliah Dasar Ilmu Gizi Kesehatan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Desri Maulinasari, SGZ MEP, Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Sebagai negara berkembang, Indonesia cukup banyak memiliki permasalahan, terutama dalam bidang gizi, seperti kelebihan dan kekurangan gizi. Padatnya penduduk membuat permasalahan gizi dan berbagai macam penyakit saling berinteraksi sehingga mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Menurut prediksi, meningkatnya isu stunting dan wasting pada tahun 2020 diakibatkan oleh COVID-19. Hal yang akan kita bahas di materi kali ini adalah: pertama, apa itu stunting dan wasting? Kedua, bagaimana hubungan status ekonomi dengan stunting dan wasting? Ketiga, bagaimana pandemi mempengaruhi kesehatan masyarakat? Dan terakhir, bagaimana cara mencegah meningkatnya angka kejadian stunting dan wasting? Baiklah, pada slide ini kita akan membahas permasalahan kesehatan yang dihadapi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia. Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia. Hal ini membuat Indonesia memiliki kekurangan dan ketertinggalan jika dibandingkan dengan negara maju. Salah satunya dalam bidang kesehatan, khususnya masalah gizi. Indonesia mengalami 2 masalah gizi sekaligus. Yang pertama, kekurangan gizi atau malnutrisi. Yang kedua, kelebihan gizi atau overnutrisi. Lantas, apa itu kekurangan dan kelebihan gizi? Kekurangan gizi atau malnutrisi adalah gangguan kesehatan yang terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Hal ini bisa menyebabkan anemia, kekurangan vitamin, dan gondok. Sedangkan kelebihan gizi atau overnutrisi adalah kondisi di mana jumlah asupan makanan yang kita konsumsi terlalu banyak sehingga melampaui kebutuhan gizi. Kelebihan gizi ini menyebabkan obesitas yang beresiko memicu diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Permasalahan gizi dan ditambah dengan jumlah penduduk yang padat membuat Indonesia terus berjuang memerangi penyakit infeksi dan kurang gizi yang saling berinteraksi. Hal ini menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat Indonesia tidak kunjung meningkat secara signifikan. Apa itu stunting dan wasting? Stunting adalah kondisi di mana balita mengalami kekurangan gizi yang mengakibatkan mereka mengalami tinggi yang lebih rendah dari masyarakat secara umum. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Kondisi ini dapat berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi. Sedangkan wasting merupakan seorang balita mengalami wasting apabila ditandai dengan kurangnya berat badan menurut panjang per tinggi badan anak. Wasting disebut juga dengan kurus atau gizi kurang. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2018 yaitu mencapai 30,79%. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan jumlah kasus stunting di Indonesia per tahun 2019 mencapai 27,67%. Lalu, menurut data Survei Status Gizi Balita Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan prevalensi stunting pada tahun 2019 yaitu mencapai 7,44%. Dapat kita ketahui bahwa wasting dan stunting dapat mengakibatkan permasalahan serius pada anak, bahkan dapat meningkatkan resiko kematian.
Hubungan antara ekonomi dengan kejadian wasting dan stunting. Pada September 2019, persentase kemiskinan di Indonesia sebesar 9,22%, meningkat sebesar 0,56%, dan pada Maret 2020 menjadi 9,78%. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang. Garis kemiskinan tercatat sebesar 454.652 per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 335.793 atau 73,86%, dan garis kemiskinan makanan sebesar 118.859 atau 26,14%. Status ekonomi keluarga biasanya memiliki pengaruh buruk terhadap perilaku kesehatan. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sejak pandemi COVID-19 yang bermula di awal tahun 2020 membuat angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Keluarga bisa saja tidak mampu membeli makanan, tidak dapat akses perawatan kesehatan, perumahan yang baik, atau memiliki sanitasi yang buruk. Status ekonomi keluarga yang rendah dapat mempengaruhi kesehatan seperti tidak diimunisasi, padahal sudah waktunya untuk diimunisasi. Bagaimana pandemi bisa mempengaruhi status kesehatan masyarakat? Semenjak pandemi, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Hal inilah yang membuat sumber ekonomi berkurang. Karena gizi yang tidak terpenuhi tersebut, maka bisa menimbulkan akibat stunting dan wasting. Pada 1 tahun pertama COVID-19, diperkirakan jumlah wasting meningkat 15% atau 7 juta anak di seluruh dunia. Hal ini juga disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan ke layanan kesehatan yang menyebabkan minimnya pengetahuan tentang gizi dan wasting. Penurunan GDP atau Gross Domestic Product global setiap 1% berakibat pada kenaikan jumlah anak stunting 0,7 juta di seluruh dunia. Cara mencegah meningkatnya angka kejadian wasting dan stunting yaitu bisa dimulai dari masa remaja. Bisa diawali dengan penerapan mengonsumsi gizi seimbang sejak dini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pengasuhan anak yang baik dimulai sejak dalam kandungan, meliputi aspek pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kemandirian. Lalu, dapat dilakukan dengan memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI pada anak usia 6-24 bulan. Setelah berusia 6 bulan, bayi harus mendapatkan kapsul vitamin A. Dan kemudian dilakukan pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak yang dilakukan oleh keluarga, misalnya sering menimbang dan memeluk bayi. Cara mencegah meningkatnya angka kejadian wasting dan stunting berikutnya yaitu dengan cara memberikan ASI, karena ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi. Jadi dapat disimpulkan, akibat pandemi COVID-19, angka kejadian stunting dan wasting meningkat. Tercatat pada akhir tahun 2019, angka stunting di Indonesia mencapai 27,67%, sedangkan prevalensi wasting mencapai 7,44%. Selain itu, angka kemiskinan yang berpengaruh besar pada kesehatan masyarakat juga meningkat semenjak pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, untuk menghindari stunting dan wasting, pada anak dapat dilakukan dengan memberikan ASI secara eksklusif dan penuhi kebutuhan gizi anak secara seimbang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata kami minta maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.